Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kilau matahari di siang menyilaukan mataku ketika mobil yang membawa kami menelusuri jalan di daerah Puncak Bogor. Kemacetan sudah terasa dimulai dari tol Ciawi menuju Puncak, Bogor. Di mobil ini aku beserta kelima temanku sedang menuju ke villa kepunyaan salah satu temanku di daerah Puncak, Bogor. Menerawang dari jendela mobil, aku teringat kembali percakapan kami 2 hari yang lalu di dalam kelas ketika usai mata kuliah statistik. Namaku Siti Komariah, biasa temanku memanggilku Sitkom. Kelima orang sahabatku bernama Lia, Ika, Tatik, Mira dan Tias. Kami merencanakan hari Sabtu ini akan menginap di vilanya Mira. Terdengar suara penyanyi Vina Panduwinata mengalun dari radio mobil. Mendengar lagu itu entah mengapa aku memiliki firasat buruk. Aku berdoa di dalam hati, semoga nanti kami semua dalam lindungan Tuhan dan tidak akan terjadi apapun selama menginap di sana. Malam ini sunyi sepi, bermimpilah tentang cinta. Ku ingin selalu bersamamu, di sisimu. Selamat malam oh cintaku. 3 jam perjalanan yang membosankan, akhirnya kami sampai di villa kepunyaan Mira. Sebelum mobil memasuki villa, Mira sempat berbicara sendiri. Sepertinya villa tersebut sudah ada yang datang menginap. Kami semua turun dari dalam mobil. Tante Yosi, Mira memanggil seseorang yang bernama Tante Yosi, perempuan tua ini yang menjaga villa Mira. Seorang perempuan berbadan subur berlari kecil terlihat mendatangi tempat kami semua berdiri. Neng Mira, baru sampai Neng. Kok nggak ngabarin Tante Yosi deh kesini? Ucap Tante Yosi ketika telah berada di samping Mira sambil matanya melihat satu persatu kepada kami. Tante Yosi, siapa yang menginap di villaku? Kan Mama sama Papa bilang villa ini sedang kosong, ucap Mira. Sebelum Tante Yosi sempat menjelaskan, terdengar suara teriakan, "Miroa, lu baru sampai ya?" Dan ternyata itu suara sepupuku Putri yang belum lama ini melangsungkan pernikahan. Putri berjalan mendekat ke Mira. "Lu ngapain kesini? Kok nyokap gak ngomong ada lu datang kesini?" kata Mira. "Gue memang dadakan datang ke villa lu soalnya gue rencana honeymoon ke Bandung tapi ternyata hotel di Bandung semua penuh. Baru subuh tadi gue sampai di villa lu, jadi gue mau honeymoon di villa lu aja," sahut Putri membalas ucapan Mira. "Yah elo, kenapa nggak bilang, gue mau pakai villa ini sama teman gue. Terus gimana gue sekarang?" ujar Mira. "Lu cari villa lain lagi deh, gue yang bayarin," kata Putri kepada Mira. "Gila lu ya, udah Sabtu kayak gini hari dimana gue bisa dapetin villa? Lagian di dalam villa gue, masih banyak kamar, lu kan cuma berdua sama laki lu, masa iya lu mau pakai semua kamar?" kata Mira ke Putri. "Yah elo, kan gue lagi honeymoon, kayak lu gak tahu aja. Lu cari villa lain, gue yang bayarin semua," ucap Putri. Singkat cerita, akhirnya kami berhasil mendapatkan sebuah villa yang jaraknya tidak jauh dari villa Mira. Villa itu bercat hijau sehingga namanya Villa Hijau. Villa berlantai 2 dengan banyak kamar terlihat begitu angkuh berdiri. Temanku berlarian memasuki villa hijau itu. Aku masih berdiri melihat bangunan villa hijau ini. Tiba di lantai 2 aku melihat pada jendela besar, ada sesosok yang berdiri melihat ke arah kami. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya karena tertutup tirai tipis.
Aku dipanggil oleh Mira sambil berjalan. Setelah itu aku mengalihkan pandanganku kembali ke jendela tadi. Ternyata sosok itu telah hilang. Kami telah mendapatkan kamar kami masing-masing. Semuanya berada di lantai atas. Aku berjalan menyusuri tiap ruangan di dalam villa ini. Di lantai atas ada 4 kamar. Aku mendapat kamar di tengah sendirian. Sebelah kananku Mira, sebelah kiriku Tias dan Tatik. Sebelah kanan kamar Mira, itu kamar Lia dan Ika. Di lantai 1, ada kamar mandi terletak di sebelah kamar kosong yang tidak ditempati. Dari lantai 1 juga, ternyata ada untuk ruang makan dan ruang keluarga. Aku berjalan ke kamar yang ditempati oleh Lia dan Ika. Kamar yang cukup besar dan jendela lebar bertirai putih tipis. Sehingga dari dalam kamar bisa melihat pemandangan di luar villa. Aku berdiri di dekat jendela melihat ke bawah. Terlihat mobil Avanza hitam yang tadi membawa kami ke villa ini. Seketika aku teringat, bukankah tempatku berdiri ini adalah tempat di mana sosok misterius yang kulihat dari bawah tadi. Tiba-tiba tengkukku merinding, ada rasa dingin menyapu lembut kulit leherku, seperti hembusan nafas seseorang yang berada tepat di belakangku. Padahal ku tahu pasti saat itu aku sedang sendirian berada dalam kamar ini. Aku secepatnya meninggalkan kamar tersebut, ku mencari temanku yang ternyata ada di taman belakang villa. Mereka semua bersama bapak penjaga villa ini yang belakangan ku tahu bernama Mang Entis. Kami semua bercakap sampai Mang Entis berpamitan untuk mempersiapkan makan malam kami. Lama disaung sampai azan maghrib terdengar. Kami semua masuk ke dalam villa sambil siap untuk mandi, sholat dan makan malam. Aku dan Mira berada di ruang makan setelah terlebih dahulu selesai mandi dan sholat. Dari atas ruang makan terdengar banyak langkah kaki, karena lantai atas dari villa ini lantainya terbuat dari bilah papan kayu tebal. Sehingga suara kaki orang yang berjalan di lantai atas suaranya terdengar di ruang makan. Aku dan Mira sedang bercakap sampai terdengar jeritan suara Ika dan suara kaki semua temanku berlarian dari kamar Lia dan Ika. Aku dan Mira saling memandang terheran. Tidak lama semua temanku yang di atas tergopoh menuruni tangga ke tempat kami berdua sedang duduk. Aku dan Mira bertanya, ada apa sehingga mereka ketakutan? Lia, Ika, Tias dan Tatik saling berpandangan, mereka tidak menceritakan apa yang terjadi di atas barusan. Ika dan Tatik mengajak kami semua untuk segera makan karena mereka sudah sangat lapar. Mira memanggil Mang Entis untuk segera menyiapkan makan malam. Akhirnya kami semua makan malam dengan tidak banyak berbicara. Tidak sengaja aku melihat ke jendela di depan meja makan yang berhadapan denganku. Aku kaget karena melihat seseorang dari luar jendela mengintip ke dalam ruangan. Walau tidak terlihat jelas, itu adalah separuh dari sosok seorang perempuan berambut sangat panjang memakai baju putih. Aku tidak berani memandangnya lama. Mataku tertunduk sambil berusaha mengunyah makanan yang tiba terasa hambar dan susah untuk kutelan. Selesai kami semua makan malam, kami sepakat untuk langsung tidur karena kami sudah sangat lelah dari lamanya perjalanan tadi siang. Tak berapa lama di dalam kamarku, dari luar jendela kamar terdengar seperti suara anak ayam yang ramai berciap-ciap. Aku terjaga. Aku teringat omongan nenekku bahwa jika tengah malam terdengar suara ramai ciap anak ayam itu bertanda sosok kuntilanak dekat dengan kita. Suara ciap masih terdengar dan aku kembali terkesima ketika tercium wewangian bunga Kamboja.
Mulutku membaca ayat kursi dengan suara agak lantang. Terdengar suara teriakan dan langkah kaki dari luar kamarku. Secepatnya aku berlari menuju pintu kamar dan membukanya dan mendapati temanku turun ke bawah. Aku memang yang sudah takut sedari tadi ikut turun ke bawah ke tempat temanku berada. Semuanya berbicara dengan nada cepat dan keras, semua saling berebut dan menceritakan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Lia menangis sesegukan sambil berucap, "Aku ingin pulang sekarang." Begitu juga dengan Tatik. Sedangkan Tias dan Ika lebih meributkan ketakutan mereka dengan menceracau banyak hal. Aku menenangkan mereka semua sambil berusaha membuat mereka semua diam. Aku baru tersadar karena pada saat itu Mira ternyata tidak berada di antara kami. Tiba dari atas pintu kamar Mira terbuka dengan keras. Kami semua terkejut dan memandang ke atas ke pintu kamar Mira. Dari dalam kamar keluar sosok perempuan yang ternyata itu adalah Mira. Dari atas Mira berteriak dengan menggunakan bahasa Sunda. "Anjen sadaya bising, anjen sadayana hente gaduh sopan santun, jauh ti bumi kuring, upami hente kuring bakal kengingken anjen hanjakal." Kalian semua berisik. Kalian semua tidak punya sopan santun. Pergi kalian dari rumahku. Jika tidak aku akan buat kalian menyesal. Kami semua saling berpandangan. Suara yang keluar dari mulut Mira itu bukan suara Mira. Dan kami tahu semua jika Mira tidak bisa berbahasa Sunda, karena Mira asli orang Betawi. Di tengah kekacauan itu, Mang Entis menerobos masuk ke dalam villa. Malam itu Mang Entis berupaya mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam diri Mira. Setelah beberapa lama, semua kembali tenang. Mira sudah sadar kembali. Kami semua sepakat malam itu kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan pulang kami kembali berbicara tentang kejadian di villa tersebut. Ternyata sebulan yang lalu anak perempuan pemilik dari villa tersebut, yang bernama Is, diruda paksa dan dibunuh oleh sekumpulan perampok, yang sedang merampok villa Is. Semenjak itu villa tersebut menjadi angker. Bersyukurnya kami semua selamat dari kejadian tersebut. Pengalaman di villa itu tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Cacatan. Cerita ini adalah kisah nyata dari temanku ketika kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Dari kisahnya aku menyimpulkan bahwa di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Sopan santun dan menghargai kejadian mitos ataupun mistis di suatu tempat harus kita lakukan.